Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menambah pemahaman teman-teman mengenai gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Berdasarkan lintasannya, gerak terbagi menjadi 3, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus. Benda yang bergerak pada lintasan yang lurus disebut gerak lurus. Pada gerak lurus, mengenal istilah jarak dan perpindahan. Apa sih jarak dan perpindahan itu? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda tanpa memperhatikan arahnya. Sementara itu, perpindahan adalah panjang suatu lintasan namun memperhatikan arah atau kedudukan awal dan akhir dari benda tersebut. Setelah kita mengetahui jarak dan perpindahan, akhirnya kita memahami kecepatan dan kelajuan rata-rata. Kecepatan dan kelajuan dalam dunia fisika merupakan besaran turunan mekanika yang bersimbolkan dengan V. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Kecepatan rata-rata merupakan perubahan perpindahan atau posisi yang bersimbol delta X yang ditempuh oleh suatu benda tiap satuan waktu, di mana waktu disimbolkan dengan delta T. Sementara itu, kelajuan rata-rata merupakan panjang lintasan atau jarak yang bersimbolkan S yang ditempuh oleh suatu benda tiap satuan waktu, di mana waktu diberi simbol T. Bagaimana? Sejauh ini telah paham kan persamaan paling mendasar dari gerak lurus? Jika masih belum, usahakan reload kembali video ini ya, sampai teman-teman semua telah paham. Dalam suatu gerak benda di lintasan yang lurus, dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kali ini, saya akan membahas mengenai gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah keadaan di mana sebuah benda bergerak dalam kecepatan yang tetap atau konstan. GLB tidak mengalami percepatan karena geraknya konstan, sehingga percepatannya sama dengan 0. Adapun ciri-ciri sebuah benda mengalami gerak lurus beraturan, yaitu yang pertama, benda pada suatu lintasan yang berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau konstan. Yang ketiga, tidak mempunyai percepatan atau percepatan sama dengan 0. Dan yang terakhir, kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu, di mana kecepatan dalam satuan SI adalah meter per sekon dan waktu dalam satuan SI adalah sekon. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian dari gerak lurus, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut dengan GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Percepatan tetap artinya baik besar maupun arahnya adalah tetap. Perbedaan utama GLB dan GLBB adalah GLB tidak mempunyai percepatan, sedangkan GLBB mempunyai percepatan dengan simbol A. Nilai A positif pada GLBB disebut dengan percepatan, sementara nilai A negatif pada GLBB disebut dengan perlambatan. Secara umum, ada 3 variabel dari GLBB, yaitu perpindahan dengan simbol S, kecepatan dengan simbol V, dan percepatan dengan simbol A. Pada GLBB memiliki 3 persamaan yang wajib kita ketahui, yaitu persamaan pertama, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Persamaan kedua,
S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Dan persamaan terakhir, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S, di mana V0 adalah kecepatan awal, PT adalah kecepatan akhir, dengan besaran menggunakan skala satuan internasional. Selanjutnya kita beralih ke grafik GLB dan GLBB. Pada grafik GLB ada dua grafik terbentuk, yakni pada sumbu Y yaitu kecepatan dan juga pada sumbu Y yaitu jarak atau perpindahan dengan sumbu X yaitu waktu. Sementara pada grafik GLBB ada 4 grafik terbentuk, yakni GLBB dipercepat, GLBB diperlambat, percepatan dipercepat, serta percepatan diperlambat. Adapun contoh soal kasus mengenai gerak lurus, Aldebaran mengendarai BMW kesayangannya dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Sehingga kita dapat menyelesaikan contoh soal kasus tersebut dengan menggunakan persamaan-persamaan GLBB, di mana pada langkah pertama kita menggunakan persamaan PT sama dengan V0 ditambah A dikali T untuk menentukan kecepatan akhir. Dan selanjutnya kita menggunakan persamaan S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh Aldebaran selama 10 detik. Sehingga jarak yang ditempuh adalah sebesar 250 meter dengan kecepatan 50 meter per sekon. Demikianlah yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.